dulu kan agak berat. Bah kita dulu itu kalau menurut cerita-ceritanya itu kan di hutan kita itu kan ditangani gogo dulu. Sekarang nggak ada, dulu banyak dulu. Nah, paling yang kita push adalah nanti sayuran coba. Ya mungkin itu ya kan. Pembibitan ya, karena diskusi kita, jadi sharing kita pagi ini adalah yang pertama pembibitan dulu. Gitu, seperti benihnya nanti kalau Bapak Ibu melihat, ada kalanya di dalam satu kemasan pun itu tidak sama gedenya misalnya. Oh ada yang kecil, ada yang besar, itu wajar, biasa seperti itu. Karena secara genetis, ya isinya karena pemilihan biji ini ya untuk benih nantinya itu tuh dipilih yang berasal dari tanaman yang sehat gitu. Jadi nek tanaman ini loro yo jangan dipakai karena biasanya kalau tanaman itu sakit ya atau misalnya ada kekurangan, misalnya dia itu kena jamur lah, kena kemudian virus atau yang lainnya, itu biasanya juga akan ya. Terus boleh nggak sih membenih pakai besek? Boleh. Tetapi ingat Ibu, jangan besek ditinggal terus. Masalah enggak. Tapi dipindah nanti satu-satu juga, dipindah ke aqua itu. Salah. Tuh, minum bekas minum. Itu isinya adalah satu sekam. Yang kedua adalah tanah. Terus yang ketiga itu biasanya ditambahkan pula pupuk. Biasanya mau pupuk kandang, kalau nggak punya pupuk kandang, buat sendiri komposnya. Gitu. Jadi ada sekam, ada tanah, kemudian pupuk. Sekarangnya campurannya diganti. Kokopit. Saya lihat di Sumongari, nggak tahu kok sekarang ya. Dulu kan banyak tanaman kelapa, gitu kan? Nah ini kokopit. Dan di Sumongari kan akeh. Sekarang Bapak Ibu nek masak-masak ngerembat kambil jangan dibuang ya, diobong biasanya. Jangan dibakar lah. Nanti kalau mau buat yang untuk sekat-sekat apa taman toga dan seterusnya itu bisa dipakai. Nah ini kalau Bapak Ibu lihat, ini pilih yang tenggelam ya. Terus ngapung, yang ngapung itu tidak bagus. Logikanya ngapung itu berarti kan ada udaranya, gitu kan? Ada udaranya. Kok biji bisa ada udaranya? Berarti ada lubangnya. Berarti biji itu sudah bolong, sudah rusak. Kok biji cilik-cilik bisa bolong? Bisa lah. Kan ada jamur. Ya kan? Ada jamur, ada bakteri, ataupun yang lainnya. Tapi untuk praktisnya, apakah ini harus selalu direndam dulu? Enggak juga. Kalau biar praktis, maka Bapak Ibu tinggal ambil aja. Misalnya satu tray mau diisi berapa biji? Mau diisi berapa benih? Benih dan biji, tadi yang dimaksud sama ya. Kan ini ada di lubang bawah, nanti disiram, terus diisi biji. Terus kalau sudah diisi biji, disiram tadi, tutup dengan plastik ya. Nah tutup dengan plastik ini maksudnya apa? Menjaga kelembaban gitu, menjaga kelembaban gitu ya. Nah sampai kapan? Sampai muncul radikulanya. Jadi sampai muncul nanti ada putih dan hijau sedikit. Kalau sudah muncul daunnya yang warnanya hijau, maka harus dibuka plastiknya karena dia butuh cahaya untuk fotosintesis. Seperti itu.
namanya adalah inokulum. Inokulum. Nah, inokulum itu apa? biang ireng yang di ragu. Kalau kita mau bikin tempe itu raginya itu loh. Nah itu mau bikin itu starter kan, kita starter. Isinya adalah mikrobia aktif yang nanti dia akan meluruhkan ini loh bahan-bahan organik ini. Jadi dikasih raginya itu. Nah kita mau bikin raginya dulu. Ragi untuk yang pupuk padat. Identik dengan ragi. Ini nggih Bu biang. Gunakan sampah rumah tangga, gitu ya. Itu dijadikan pupuk. Ya. Misalnya apa sih sampah rumah tangga itu? Ya, sisa ibu itu kan nyayur toh tiap hari tuh. Karena remuan itu. Ya, nah itu kulit brambang atau bonggol apa gitu kan? Ya, sampah rumah tangga itu diapain Bu Bapak? Buang kemana? Neng alas ya? Kan gitu sebenarnya ada maksudnya kan? Kok dibuang neng alas ngapa ya? Buat pupuk. Gitu ya. Jadi Ibu Bapak, sebetulnya bahan-bahan yang berasal dari alam ya, itu kalau kemudian dirombak kan mesti ada perombakan dulu ya, dirombak nanti akan menjadi unsur hara gitu loh, gampangnya gitu ya. Jadi unsur haranya dipakai kalau ibu bapak buang di alas yo akan dipakai oleh manggis, duren atau yang lainnya. Nah, ini organik ya, jadi bukan pakai NPK, bukan pakai urea ya. Jadi ini kambingnya satu saja. Jadi saya pakai media yang jadi. Tapi boleh Bu daun-daun yang busuk itu. Jadi dari pupuk daun, ya. Ini satu bagian. Ini sampai tanah ini campuran ini nanti jadi dikepel bisa itu, gitu. Nggak banyak, nggak ambiar. Nah, jadi kita tuh sebenarnya butuh yang sedang-sedang saja. Ya, teman. Ada proses tidak, itu akan ketahuan nanti kalau dipegang tangan itu. Sebenarnya ini kurang basah aja ya, ini biangnya yang kemarin ini bisa dipakai, yang kemarin kita buat bareng-bareng itu ya. Terus nek rambut